Selamat malam RF Listeners, kali ini kami akan merangkum film AK-47 Kalashnikov yang disutradarai oleh Konstantin Buslov. Nah, sebelum masuk ke inti video, jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Perang Dunia Kedua merupakan kejadian tragis pada masa silam. Banyak sekali korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak pada perang itu. Sejumlah cerita baru mulai dikembangkan termasuk salah satunya yakni AK-47. Siapa yang tak kenal senapan serbu ini? Bagi Anda yang pencinta game pasti nama AK-47 tidak asing di telinga Anda. Sesuai namanya, AK-47 yang merupakan kepanjangan dari Avtomat Kalashnikova yang ditemukan pertama kali pada tahun 1947 dirancang oleh seorang jenius yang bernama Mikhail Kalashnikova. Baru-baru ini ada salah satu film yang membahas tentang sejarah pembuatan AK-47. Film ini diawali dengan timeline tahun 1941 di Safety Uni Soviet, saat berlangsungnya Perang Dunia Kedua. Di medan perang nampak beberapa prajurit dan tanker Uni Soviet mencoba menerobos pertahanan tentara Jerman. Sebuah tank melaju ke depan untuk mengatasi beberapa serangan mesin berat anti-tank. Saat tank itu berhasil menembak salah satu tempat musuh, tiba-tiba tank itu ditembak oleh musuh yang di sebelahnya dan prajurit yang berlari dalamnya mengalami luka yang serius, bahkan ada yang meninggal dunia. Seorang prajurit yang di dalam tank tadi tiba-tiba terbangun dalam kamp perawatan. Ia bernama Kalashnikov dan ternyata tangannya mengalami sebuah cedera. Saat ia sudah baikan, ia bersama beberapa kawannya menuju ke rumah sakit untuk melakukan perawatan yang lebih baik. Di perjalanan mobil yang ia tumpangi terjebak ke dalam lumpur. Para prajurit mencoba mendorongnya namun mereka tak mampu sama sekali. Kalashnikova memiliki ide untuk mencari kuda dari desa sebelah, namun, saat mereka menemukan kuda itu ada musuh yang tiba-tiba keluar. Akhirnya terjadilah baku tembak. Ketika musuh tersebut berhasil dibunuh namun teman Hasnikong tertembak di sebelah dadanya. Ia pun ditandu dengan kuda yang mereka temukan. Dengan bantuan kuda, juga mobil yang mogok tadi, berhasil jalan kembali dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Setelah 1 tahun berlalu, Kalashnikov yang karena tangannya masih belum pulih sempurna akhirnya ia pergi ke stasiun kereta api untuk pulang kampung. Ia dimasukkan ke tempat rombongan para tentara yang mengalami cedera di sana. Mereka saling curhat dan Kalashnikov dulu ternyata diusir dari tempatnya karena memiliki kemampuan yang ditakuti yakni dalam pembuatan busur dan senapan. Teman ngobrolnya yang pun merasa takjub saat disodorkan desain dari senapan yang Kalashnikov perancang dan semua teman-temannya memuji akan kecemerlangannya. Sesampainya di stasiun Matai, ia turun dari kereta untuk menuju ke sebuah tempat produksi kereta. Di dalamnya ia meminta izin ke bos di tempat itu untuk mencoba membuat senjata rancangannya, namun bos tempat itu menolak karena merasa bahwa tindakan Kalashnikov adalah hal konyol. Ia pun luar kantor sambil emosi namun ia tetap tidak mau menyerah. Saat ia sedang duduk santai ia melihat Inspektur Bazarov yang merupakan orang penting. Ia meminta surat rekomendasi darinya dan masuk ke kantor bos kereta tadi sambil menunjukkan surat tersebut. Akhirnya bos kereta pun menyetujuinya. Setelah beberapa lama Kalashnikov menyadari bahwa ia tidak bisa mengerjakan hal tersebut sendirian karena tangannya sedang sakit. Saat ia meminta pegawai ke bos kereta, ia pun menolaknya mentah-mentah. Para pegawai yang melihat keseriusan sersan Kalashnikov, mereka sepakat untuk membantunya di luar jam kerja. Setelah sekian lama melalui hal-hal yang menyulitkan, akhirnya jadilah senjata AK-47 versi pertama. Mereka mengetes kemampuan senapan itu, dan semuanya bahagia karena itu bekerja dengan baik. Karena senapan itu berhasil, Kalashnikov mencoba pergi ke Alma-Ata untuk kembali menemui Inspektur Bazarov untuk menunjukkan bahwa ia berhasil membuat senapan yang dirancangnya. Namun, saat ia menunjukkannya ke penjaga ia malah ditahan karena dikira membawa senjata ilegal. Senjatanya disita yang ditujukan ke Kazakov, seorang pengetes senjata. Ia takjub dengan senjata ringan akurat dan lebih canggih itu. Di lain tempat sersan Kalashnikov ditertawakan oleh para penjaga. Mereka tidak yakin bahwa senapan itu ditemukan olehnya dan dia diejek. Masa orang dari desa tidak sekolah menjadi seorang penemu? Di saat mereka masih tertawa, kolonel pengetes senjata tadi datang dan akan membawa Kalashnikov ke kontes desain senjata federal. Yang mana apabila ia lulus dari sana senjata buatannya akan diproduksi secara massal. Namun agar lebih direkomendasikan senjata tersebut harus dites ulang oleh Jenderal Marshall.
Jenderal pun mengetesnya dengan takjub. Akhirnya Kalashnikov mendapatkan izin untuk mewakili Turkmenistan dalam kontes itu. Tahun 1953 Sersan Kalashnikov pergi ke Moskow untuk belajar tentang pengembangan senjata api. Di tempat itu terkumpul para penemu-penemu yang jenius dan di sana ia harus membuat cetak biru dari senjatanya. Karena Sersan kurang pandai dalam hal itu, ia dibantu oleh seorang wanita yang bernama Katia. Nampak Sersan mulai menyukainya. Untuk melihat nuansa romansnya disarankan untuk menonton filmnya langsung karena ia sedikit scene yang menjelaskan kisah cinta mereka. Saat pengujian senjatanya, ternyata senjata tersebut tidak lolos uji karena senjata itu tidak terlalu tahan air dan tanah sehingga membuat Sersan Kalashnikov harus pulang ke tempatnya. Sebelum ia kembali, ia ingin memberitahukan hal tersebut kepada Jenderal Marshall. Si jenderal pun menyarankan untuk membuat senjata mesin berat dan jenderal juga memberikan motivasi kepadanya karena melihat Kalashnikov menjadi kurang semangat. Di tempat pembuatan kereta api, Sersan dengan antusias mengerjakan modal senjata mesinnya, bahkan hingga tengah malam. Seperti sebelumnya, ia dibantu oleh para kru pabrik kereta dalam pembuatan senjata mesin tersebut. Setelah selesai mereka mencobanya dan ternyata sukses, Kalashnikov akan kembali membahas adanya itu ke Moskow. Sesampainya di sana ia bertemu kembali dengan Katia yang sudah ia rindukan. Setelah melewati hujan akhirnya mereka pun tidur berdua. Paginya dilaksanakan mengatasi senjata mesin tersebut. Sebenarnya semua mesin senjata itu bisa bekerja dengan baik, namun karena tidak memenuhi kriteria para pelanggan tidak ada satu senjata pun yang akan diproduksi. Nampak Sersan Kalashnikov tidak menyukainya dan kesal. Pertanda bahwa ia harus kembali ke tempatnya untuk menyusun ulang senjata itu lagi. Di lain hari Kalashnikov berkunjung ke rumah Katia dan sarapan bersama keluarganya. Karena ia makan dengan cara yang kurang sopan, ibunya kurang menyukainya, namun Kalashnikov berkata bahwa ia akan menikah Katia dan akan membuatnya bahagia. Saat Kalashnikov bersama teman-temannya di departemen persenjataan, tiba-tiba terdengar suara kemenangan dari salah seorang tentara dan semua warga sipil antara merasakan kebahagiaan atas kemenangan tersebut. Di lain sisi Kalashnikov yang tahu bahwa peperangan telah usai, ia merasa bahwa usahanya selama ini akan tersia-siakan. Karena tanpa perang berarti senjatanya tidak diperlukan lagi, namun komandan memberitahukan bahwa ada surat dari pusatnya menyatakan bahwa mereka masih menantikan senjata yang paling canggih. Akhirnya Kalashnikov kembali semangat dalam merancang senjatanya. Ia pun pamit ke Katia karena ia akan pergi ke bengkel kereta api lagi untuk merancangnya senjatanya. Scene berganti ke tahun 1947 di Karbit. Nampak Kalashnikov yang kesana untuk membuat senjatanya di pabrik khusus senjata api. Di tempat itu ia bersama istri barunya membuat part senjata yang ia rancang sebelumnya dan akhirnya AK-47 pun jadi dengan baik. Kalashnikov yang tak sabar dengan senjata barunya, ia ingin mengujinya, namun di tempat pengujian senjata sedang ada pengujian senjata lain dan Kalashnikov dilarang untuk memasukinya. Ia tetap ngotot dan akhirnya mencobanya di luar tempat pengujian. Ia menyasar salah satu tong besar, pengujiannya berhasil seperti apa yang ia inginkan dan ia pun merasa sangat puas. Namun karena ia menguji senjatanya tanpa izin, dia ditangkap untuk mendapatkan teguran. Setelah ia ditegur oleh Jenderal Bond tertarik untuk melihat senjata milik Kalashnikov. Ia merasa takjub akan senjata tersebut. Jenderal yang juga merupakan perancang senapan api mereka merasa bahwa punya Kalashnikov lebih menjanjikan, dan Jenderal Bond tidak jadi mengikutkan kontes senjatanya karena ia yakin bahwa ia akan kalah. Hari ujian sejarah pun tiba. Yang pertama kali diuji adalah model Bulkin. Semua penonton menyaksikannya dengan sesama termasuk Kalashnikov. Ternyata model Bulkin tidak memenuhi kelayakan senjata karena saat dites dengan air ia tidak bisa menembak dengan sempurna. Tes yang kedua yakni model Demon 3. Senjata itu juga terlihat menyaksikan, namun saat dites dengan tanah ia tak bisa menembak sama sekali karena pematuk yang terblokir sehingga model dan Demon 3 tidak lulus uji coba juga. Saat yang ditunggu tiba yakni model Kalashnikov. Tes ketahanan dengan air pun lolos. Dan dilanjutkan dengan tes ketahanan tanah yang hasilnya pun juga memuaskan. Kalashnikov yang berhasil, akhirnya senjatanya diproduksi secara massal dan ia memberitahukannya kepada Katia. Katia pun juga mengabarkan kabar gembira Kalashnikov bahwa ia hamil dan mereka pun bahagia. Di akhir film Kalashnikov diundang Jenderal Marshall untuk diajak menemui para tentara muda yang sudah memakai senjata AK-47. Sadar tersebut sudah diproduksi secara massal, ia merasa bangga sekaligus bahagia.
dan film pun ditutup dengan adegan Kalashnikov sama keluarga Ye pulang kampung ke Altai, tempat orang tua Kalashnikov berada.